Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Terima kasih untuk kalian pendengar, pemirsa cerita horor dan seram di cerita channel Sunyi Sepi. Terima kasih untuk dukungan semuanya. Dan untuk kali ini saya menceritakan kisah misteri tentang anak yang tenggelam di salah satu sungai yang jasadnya ini tidak ditemukan selama hampir kurang seminggu. Kejadiannya itu di tahun 2011 kemarin. Salah satu narasumber ini yang menceritakan yaitu omnya atau paman dari korban. Hari itu hari Minggu. Anaknya yang berusia 11 tahun, sebut saja namanya Nanda dan yang lainnya pada usia anak yang semasanya itu sudah hal yang biasa mereka itu saling berkumpul. Lokasi tempat kejadian Nanda dan juga beberapa teman yang lainnya itu memang tidak jauh dari sungai yang sering dijadikan teman-temannya Nanda dan juga orang tuanya, keluarganya itu ya sering menggunakan sungai tersebut untuk beraktivitas sehari-hari. Ya kadang ada yang memancing, kadang ada juga yang masih menggunakan sungai itu untuk bersih-bersih. Itu sudah hal yang biasa. Tapi pagi itu Nanda, cerita dari narasumber lewat orang tuanya, firasat tentang anaknya yang meninggal yaitu Nanda. Beberapa hari itu Nanda memang berkelakuan aneh tentang dirinya yang kepingin meminta sesuatu ya harus dibelikan. Padahal Nanda dikenal orang tuanya itu anak yang penurut, anak yang baik hati, anak yang mengerti keadaan orang tuanya. Di 3 hari pertama itu kejadiannya itu tentang Nanda yang meminta dibelikan sepeda. Hari itu hari Kamis, tepat 3 hari sebelum Nanda ini meninggal. Nanda sepulang sekolah, kira-kira jam 11 siang, Nanda datang ke orang tuanya itu minta dibelikan sepeda. Orang tuanya yang menjawab kalau belum punya uang, adanya besok nak, kalau sudah bayaran nanti bapak belikan sepeda. Karena orang tuanya sebagai pekerja itu bayarannya hari Jumat. Nah yang dilakukan Nanda, mendengar jawaban orang tuanya ini Nanda tidak terima. Yang dilakukan Nanda itu benar-benar membuat orang tuanya itu kaget. Orang tuanya itu bingung. Karena Nanda anak yang tidak pernah membentak-bentak orang tuanya, ngamuk-ngamuk, barang-barangnya dilempar, itu dilakukan oleh Nanda. Bapak bohong. Nanda hari itu bersikeras meminta orang tuanya pokoknya harus dibelikan sepeda. Dan yang dilakukan Nanda ya dia tidak akan terima dengan jawaban orang tuanya, sampai ngamuk tadi, sampai bentak-bentak orang tuanya. Dan yang lebih parahnya lagi, kelakuannya Nanda itu sampai diem di kamar. Sepulang dia sekolah itu sampai maghrib itu tidak keluar di kamar, dengan suara tangisan sampai tersekuk-sekuk, dipanggil sama ibunya, dipanggil sama bapaknya, sama omnya juga. Nanda tidak mau keluar. Sampai orang tuanya setelah mendapatkan bayaran malam Jumatnya bilang sama Nanda, ya sudah nak, besok bapak belikan, tapi kamu keluar makan dulu, jangan di dalam kamar, jangan nangis terus. Besok nak, ini udah malam, mau beli sepeda di mana? Nanda mendengar jawaban tersebut ini masih tidak terima. Bapak bohong, bapak bohong. Beneran nak, bapak tidak bohong.
bilang sama ibu kalau bapak bohong. Terserah kamu mau ngapain bapak. Bapak beneran tidak bohong, ini bapak sudah ada uangnya. Singkat ceritanya, hari Jumat paginya, Nanda ini tidak mau berangkat sekolah. Sewaktu bapak ibunya bangunkan Nanda untuk berangkat sekolah, Nanda ini kepikirannya itu masih kepingin minta sepeda. Nah, yang dilakukan orang tuanya kan maksudnya agar anaknya itu sekolah. Dikasih nasihat, berangkat sekolah dulu, nanti kalau sudah pulang sekolah bapak belikan sepeda, bapak antar kamu ke pasar, nanti kamu pilih sendiri. Enggak pak, pokoknya sekarang. Singkat ceritanya Nanda tidak mau berangkat sekolah. Akhirnya bapak ibu ini mengantarkan Nanda pakai motor itu ke pasar beli sepeda seperti yang diinginkan Nanda. Setelah beli sepeda, kira-kira jam 10 pagi, kelakuan Nanda yang di hari keduanya setelah dibelikan sepeda ini membuat orang tuanya itu lebih heran lagi dengan kelakuan Nanda. Bukannya seneng, bukannya nurut, setelah sampai di rumah sepeda itu dibeli, sepedanya itu diprotoli, ambil obeng, dilepasin rodanya. Orang tuanya bingung, ini anakku kenapa sepeda baru dibelikan kok dilepasin semuanya, dari roda-rodanya, rem-remnya dipatahkan. Apa yang sebenarnya diinginkan anakku? Sampai tetangganya itu keheranan, kebingungan. Lah anakmu kenapa kan? Anakmu kenapa? Nggak tahu, saya juga bingung. Minta sepeda sepulang sekolah kayak gitu. Sepeda sudah dibelikan diprotoli, setiap dilarang jangan-jangan obengnya dilempar ke ibunya. Sepedanya ditendang, nangis lagi. Daripada ribut, ya sudah tak biarkan, kata orang tuanya ngomong sama tetangganya. Sampai narasumber itu omnya datang, nasehatin Nanda. Nah, ini sepeda kan baru, belum kamu naikin, kok sudah dirusak. Sudah om, ini mau saya benerin, mau ganti kayak gini. Ini diceritakan Nanda. Sampai sore hari, dari jam 10 sampai jam 5 sore itu Nanda aktivitasnya itu ya masih dengan sepeda barunya. Bukan untuk dinaikin bondar mandir ke gang, ke halaman rumah, tapi diprotoli sepedanya itu. Sampai tiba di malam Sabtu, sebelum maghrib, Nanda ini teriak-teriak seperti orang yang kesurupan. Ini yang membuat khawatir orang tuanya Nanda. Anakku kenapa? Dia menjerit-jerit ketakutan, dia menjerit-jerit seperti melihat hantu. Dan hantu yang dilihat Nanda, orang tuanya itu paham betul dengan mitos cerita tentang keangkeran sungai di dekat rumahnya dia. Malam Sabtunya itu pas maghrib. Nah, setelah habis sholat maghrib, kedua orang tuanya itu saling cerita. Ada apa dengan anakku pak? Apa jangan-jangan anakku itu benar-benar melihat sosok yang menjadi mitos di sungai ini? Sosok perempuan yang berwujud manusia tapi setengah ikan. Tapi ikannya itu bukan ikan seperti ikan duyung, tapi ikannya yang mengerikan. Dan itu saya pun tidak pernah melihat pak, kata istrinya cerita sama suaminya. Nah, bapaknya Nanda ini jawab ke ibunya, kalau mitos itu benar-benar ada, dan kejadian yang pernah terjadi di sungai itu ya memang pernah terjadi kalau dulu, berapa puluh tahun yang lalu, semasa muda bapaknya sebelum kamu jadi istri saya, itu ada
beberapa warga yang datang ke sungai ini tuh tenggelam dan tidak ditemukan sampai beberapa hari. Mendengar kata tenggelam tadi, ibunya Nanda itu khawatir. Pak, jangan-jangan anak kita. Kata-kata seperti itu langsung di stop sama suaminya, sama bapaknya Nanda. Ibu jangan kepikirannya ke situ, doakan saja Bu. Nanda gimana Bu? Nanda di kamar Pak, enggak apa-apa. Malam harinya Nanda itu ngegonya itu ya tentang sosok siluman ikan tadi. Jangan bawa saya, jangan bawa saya, jangan bawa saya. Nggak mau, saya mau pulang, saya mau pulang. Nah ini yang membuat kekhawatiran orang tuanya ini bertambah lagi. Di hari Sabtu paginya, kedua orang tuanya Nanda ini cerita ke omnya yang rumahnya ini berdekatan. Kalau yang dialami Nanda saat maghrib sampai malam harinya itu tentang sosok siluman yang mitosnya itu penunggu sungai di situ. Nah omnya, adik bapaknya ini yang mendengar cerita tentang mitos penunggu sungai itu siluman ikan tadi, omnya ini mulai pikirannya itu mengarah ke khawatir. Kang, pokoknya kita jaga saja anaknya sampean Nanda, jangan sampai kita lengah anak kita itu main ke sungai. Soalnya pernah dengar ndak Kang sampean, kalau kemarin-kemarin belum lama ada orang yang mancing ke situ, kejebur dan dia pun sempat keseret arus itu sampai beberapa kilometer. Ya alhamdulillah orang itu selamat. Nah ini yang saya khawatirkan Kang. Sungai itu tidak deras, tapi sungai itu menyeramkan. Banyak orang-orang yang bilang itu ada kedungnya. Dan letak kedung itu tidak jauh dari jembatan ke arah hampir 1 kilo di antara jembatan sampai di pohon besar itu. Ya saya sendiri kurang tahu Kang, tapi kemarin-kemarin itu ada pemancing yang mengalami kejadian seperti itu. Hari Sabtunya Nanda di pagi hari ini ya kembali lagi tidak mau berangkat sekolah. Justru mengalami hal-hal yang di luar nalar. Nanda seperti keinginan adik bapaknya. Kalau Nanda itu ya arahnya itu kepingin main ke sungai, kepingin main ke sungai. Sampai orang tuanya Nanda, kedua orang tuanya itu ya mengunci Nanda di dalam rumah. Orang tuanya pun tidak berangkat bekerja sampai 1 hari. Sampai benar-benar Nanda itu ada di rumah. Karena setiap kali lengah, Nanda itu ya bawaannya itu pingin keluar dan selalu mengarah ke sungai. Narasumber yaitu omnya Nanda, saat bapaknya Nanda menghampiri dia sembari teriak-teriak dari rumahnya karena khawatir Nanda itu nerobos dari rumahnya. Omnya datang, kenapa Kang? Nanda benar-benar mau keluar ke sungai. Ya saya khawatir seperti apa yang kamu ceritakan tadi pagi, makanya saya kunci Nanda seharian di rumah. Nah singkat ceritanya, hari Sabtu sampai Minggu pagi Nanda itu benar-benar tidak diizinkan keluar rumah. Dikunci dari dalam rumahnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Waktu itu pikiran orang tuanya itu belum mengarah ke orang pintar atau minta bantuan siapa-siapa, karena hanya berpikirannya itu ya realistis. Kalau apa yang dialami anaknya itu ya hal-hal yang wajar. Dari kejadian meminta sesuatu ya harus, setelah diminta dirusak. Terus malam harinya ngigo, esoknya minta ke sungai terus, mau main ke sana ikut renang sama temen-temennya. Nah di hari Minggu paginya, nah di hari Minggunya ini
kejadian naas yang menimpa Nanda itu benar-benar terjadi saat orang tuanya sedang mencuci pakaian. Bapaknya yang sedang ada di luar sedang manasi motor. Nanda keluar dari samping. Kira-kira jam 8 pagi Nanda itu keluar. Nah, entah kemana larinya. Nanda itu dari tetangga, kata orang tuanya itu mengarah ke sungai. Dan kekhawatiran orang tuanya itu benar-benar terbukti dari beberapa tetangga yang ditanyakan orang tuanya karena di dalam rumah sudah tidak ada Nanda. Langsung mencari dari jembatan sampai ke pohon besar. Bu, ada yang lihat anakku, Bu? Ada salah satu tetangga yang melihat Nanda itu lari di antara tepian sungai. Dia mondar-mandir dari jembatan sampai ke pohon besar itu sendirian. Tapi yang dilihat tetangganya tadi itu baru sekali dia mondar-mandir. Nah, orang tuanya itu nanya ke arah ke jembatan apa ke pohon besar, Bu? Karena letak rumah Nanda atau orang tuanya nanya itu waktu itu ada di antara dekat jembatan. Nah, yang dikatakan tetangganya Nanda itu ke arah pohon besar, ke arah pohon besar yang di dekat sungai. Nah, disitulah orang tuanya lari sekencang mungkin mengejar Nanda. Nah, saat dia lari kurang lebih hampir 5-10 menit itu melihat Nanda itu sedang main air. Nah, saat orang tuanya memanggil Nanda, yang dilakukan Nanda itu ya langsung menyeburkan dirinya ke sungai. Ini benar-benar membuat orang tuanya panik. Saat itu juga orang tuanya langsung lari sekencang mungkin. Karena panggilannya tidak dihiraukan, justru malah nyebur ke sungai. Orang tuanya ikut nyebur. Saat itu dia sendirian. Orang tuanya itu sendirian. Dia tidak meminta tolong sama siapapun. Karena mungkin dalam pikiran orang tuanya, kata narasumber, dia juga bisa berenang dan mampu menolong anaknya. Tapi alhasil orang tuanya yang hanya berselang menit saja menceburkan dirinya mencari anaknya Nanda tadi itu tidak ketemu. Sampai 5 menit, 10 menit bolak-balik di antara anaknya ini tenggelam. Ini tidak nemu sampai dia itu teriak-teriak Nanda, 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 sampai beberapa orang yang mendengar teriakan bapaknya Nanda itu berdatang. Ada apa, Kang? Ada apa, Kang? Anakku Nanda ke dalam, anakku Nanda kecebur, anakku. Ini posisi orang tuanya masih ada di dalam sungai. Sungai itu tidak terlalu dalam, hanya sedada orang dewasa. Tapi kalau untuk anak kecil memang tenggelam. Karena usia anaknya yang masih 11 tahun. Nah, ini rame-rame tetangganya mendengar Nanda yang tenggelam di sungai tersebut. Ini tetangganya itu rame-rame nyari Nanda. Tetangganya itu rame-rame langsung menyeburkan diri membantu orang tuanya Nanda untuk mencari Nanda. Tetangganya ini menyisir setiap tepian sungai sampai ke pohon besar, sampai lepas dari pohon besar yang jaraknya ini beberapa ratus meter tempat Nanda itu menyeburkan diri. Ini tidak ditemukan juga jasadnya Nanda. Sampai tengah hari tidak ditemukan. Nah, entah bantuan dari siapa, tim SAR itu datang ke tempat kejadian, yaitu anaknya, kakaknya itu kecebur. Nah, saat tim SAR ini dengan perahu karetnya dan juga beberapa perenang juga ikut menyeburkan ke sungai tersebut, tetap saja sampai hampir maghrib itu tidak ditemukan juga tubuh atau jasadnya Nanda. Dan pencarian itu dihentikan setelah jam 9 malam. Karena habis maghrib pun itu tim SAR itu masih mencari. Sampai hampir jam 9 malam cuacanya tidak mendukung karena cuaca
sedikit ada gerimis hujan, tim SAR ini berhenti. Tapi orang tuanya Nanda, termasuk omnya, itu masih mencari, tidak pernah dibantu tetangganya dengan bantuan santer, dengan bantuan lampu penerangan seadanya, itu mencari dari tempat Nanda itu kejebur sampai berapa puluh kilometer itu dicari. Barang siapa tahu kalau Nanda itu sudah sampai ke arah hulu sungai. Tapi malam itu juga dari beberapa orang termasuk kampung yang lain ikut membantu nyari Nanda. Sampai pagi hari itu tidak ada yang melihat ada mayat yang mengapung atau tubuhnya Nanda itu benar-benar dilihat oleh siapapun. Hari pertama, hari Minggu pagi itu sampai hari Senin itu tidak ada yang melihat jasadnya Nanda. Senin pagi dilanjutkan oleh tim SAR dibantu oleh para warga dan beberapa tetangga desanya itu ikut membantu. Tapi hari kedua itu pun hasilnya sama. Tidak ada tanda-tanda kemunculan jasad anak yang namanya Nanda ini mengapung atau tersangkut di beberapa akar pohon besar ataupun dimanapun, itu tidak ada tanda-tandanya. Dan ada salah satu tim SAR yang mengatakan itu kalau di antara pohon besar tempat cerita dari narasumber itu ada kedung, dan itu memang benar-benar ada. Karena saat dia berenang, kata tim SAR-nya itu dia seperti tersedot air tersebut. Nah, lewat tim SAR tadi kira-kira jam 2 siang itu berusaha untuk masuk ke tempat pusaran air tersebut. Tapi yang dialami oleh tim SAR ini, saat beberapa orang dengan bantuan tali dan sebagainya itu tidak bisa masuk ke area pusaran air tersebut, karena air itu tiba-tiba berhenti seakan-akan menutup putaran airnya tadi saat sudah mempersiapkan semua alatnya. Karena kekhawatiran dari tim SAR, putaran air itu akan membuat tim SAR-nya ini masuk ke area putaran air yang membuat tenggelam atau menambah korban dengan bantuan tali. Tapi setelah selesai itu malah airnya itu seperti mengalir seperti biasanya. Dan air itu tidak terlihat lagi oleh tim SAR dan beberapa dan seluruh warga desa termasuk tetangga desa juga tidak pernah lagi melihat putaran air yang ada di dekat pohon besar tersebut. Pertama kali tim SAR melihat sampai hari ketiga, hari keempat, putaran airnya itu benar-benar tidak terlihat lagi dan tidak pernah menampakkan lagi. Sampai singkat ceritanya dari tetangga sekitar yang bukan dari desanya Nanda ini mengatakan ke keluarganya Nanda, yaitu lewat narasumber, untuk minta bantuan orang pintar. Karena kata salah satu warga tetangga desanya pernah melihat sosok wanita yang di dekat pohon besar tersebut itu berwujud ikan itu saat dia mancing. Dan hal itu yang meyakini kalau penunggu di sungai itu mungkin meminta tumbal ataupun menginginkan anaknya korban, yaitu Nanda. Coba ikhtiarkan lewat orang pintar. Nah, singkat ceritanya hari kelima pencarian Nanda itu tidak ditemukan. Ini membuat geger seluruh desa termasuk sekecamatan. Rame-rame orang-orang berdatangan berusaha untuk membantu mencari ataupun hanya sekedar melihat. Ini banyak sekali orang-orang yang datang di tempat anaknya, kakaknya itu Nanda itu kejebur. Nah, setelah 5 harinya orang pintar itu dimintai bantuan oleh keluarganya Nanda. Orang pintar itu mengatakan harus ada syarat pengganti agar anaknya itu bisa muncul di permukaan.
Syaratnya apa? Kata keluarganya. Nah, syarat-syarat itu dari ayam cemani, dari kembang sesaji, termasuk semua peralatan sesaji itu lengkap, dan hal yang membuat keluarganya merasa aneh itu harus menceburkan beberapa koin ratusan perak, dan jumlahnya itu harus ada 21 koin ratusan perak di tahun 2011 kemarin itu terbilang ya antara gampang dan susah, karena yang dipindah itu koinnya itu bukan koin ratusan yang saat ini, itu koinnya koin yang besar-besar semua. Nah, singkat ceritanya, setelah semuanya didapatkan dari orang-orang yang membantu untuk mencari Nanda, koinnya itu bisa didapatkan, jumlahnya itu 21 koin. Nah, yang dilemparkan oleh praktisi tersebut saat sesaji sudah dibacakan mantra, komunikasi dengan penghuni atau penunggu siluman ikan tadi, sudah ada komunikasi, koin itu dilemparkan satu persatu dengan membaca beberapa surat-surat ayat suci Al-Quran. Dibacakan satu persatu. Sampai hari kelima di malam harinya, kira-kira jam 7:30 malam, koin itu mulai dimasukkan atau diceburkan ke dekat putaran air yang ada di dekat pohon besar, satu persatu dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Satu sampai singkat ceritanya selesai, kurang lebih itu hampir 1,5 jam ritual yang dilakukan praktisi ini, putaran air itu tiba-tiba membentuk suatu pergerakan air yang mengitari di antara sungai yang sedang mengalir. Singkat ceritanya, setelah ritual itu selesai, orang tuanya Nanda dan beberapa tetangga termasuk narasumber menunggu kemunculan Nanda dari putaran air yang sudah terlihat. 1 jam pertama sampai jam 1 dini hari itu tidak ada tanda-tanda kemunculan atau tubuhnya Nanda itu mengambang. Nah, hasil dari ritual praktisi tadi ini meminta dan menyarankan ke orang tuanya termasuk narasumber dan lainnya yang ada di lokasi ritual untuk meninggalkan area putaran air tersebut dan diminta untuk kembali lagi setelah habis subuh. Mendengar saran dari praktisi tadi, seluruh warga termasuk orang tuanya itu yang meninggalkan area tersebut itu jam 1:30 dini hari. Singkat ceritanya, setelah habis sholat subuh, kekhawatiran orang tuanya Nanda tentang jasad anaknya ini muncul apa enggak, ketemu apa enggak, itu benar-benar membuat orang tuanya termasuk ibunya Nanda itu ya memang tidak bisa dipungkiri kesedihannya, karena selama hampir 1 minggu anaknya itu tidak kembali ataupun ada tanda-tanda anaknya itu hidup atau meninggal. Singkat ceritanya, setelah habis sholat subuh, ibunya Nanda dan seluruh warga sekitar berdatangan ke tempat ritual yang di dekat pohon besar yang tidak jauh ada putaran air tersebut. Putaran airnya itu sudah tidak terlihat lagi saat praktisi ini datang, dan dengan beberapa warga yang sangat banyak itu putaran airnya sudah tidak terlihat lagi, walaupun sudah dibantu lewat penerangan senter. Itu airnya itu sudah tenang mengalir seperti biasa. Nah, saat senter atau lampu sorot ini kesana kesini mencari tanda-tanda kemunculan Nanda, nah salah satu warga ini melihat ada seperti punggung anak yang tersangkut di pohon besar dekat putaran air tadi. Nah, warga itu teriak, "Pak, itu Nanda, Pak, itu Nanda, Pak." Nah, seketika juga itu ya mata siapapun yang mengarah ke sosok punggung yang mengapung. Nah, setelah
salah satu warga ini menyeburkan untuk mengangkat tubuhnya Nanda, untuk mengangkat tubuh yang hanya terlihat punggungnya saja, setelah dibalikkan tubuhnya dan ternyata itu adalah Nanda. Saat itu juga ibunya Nanda itu langsung pingsan, tidak kuat melihat kondisi anaknya yang benar-benar sudah meninggal. Singkat ceritanya, setelah jasad Nanda ini diangkat di tepian sungai, ibunya Nanda ini pingsan. Beberapa warga ini membantu mengangkat tubuh jasad Nanda, dan juga istri dan juga ibunya Nanda lewat keluarganya dibantu sampai dibawa ke rumah dalam keadaan pingsan. Pagi hari itu benar-benar duka untuk keluarganya Nanda. Sampai singkat ceritanya, kondisi tubuhnya Nanda yang perutnya sudah membesar karena air yang masuk ke tubuhnya ini selama hampir seminggu lamanya tenggelam. Ini yang membuat tubuhnya itu ya perutnya itu membesar karena banyak masukan air sungai. Setelah disucikan, dimandikan, singkat ceritanya dimakamkan. Praktis ini menceritakan kalau yang menyebabkan Nanda meninggal itu memang sudah diinginkan oleh penunggu siluman ikan di area sungai itu. Dan kejadian-kejadian aneh yang dialami keluarganya itu sebuah pertanda. Tapi waktu itu keluarganya menganggap hal-hal yang biasa, tanpa dilakukan tolak bala ataupun meminta bantuan orang-orang yang lebih tahu. Dan dampaknya ya sampai saat ini tidak bisa dilupakan keluarganya Nanda. Dari kisah ini semoga kita bisa mengambil hikmah dan menambah wawasan untuk kita semuanya. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.